Hurum itu. Ini ada pertanyaan, remaja kemana? Itu kan jatuh. Ada mana nih remaja? Caranya supaya masjid dipenuhi remaja. Memang dulu kita banyak cara. Ya kayak di Masjid Al-Mujahidin juga begitu. Caranya dulu Pak Panca bagaimana upayanya agar remaja pada mau ke masjid. Dikasih keterampilan, kursus ini, kursus itu. Dikasih sarana olahraga bahkan Pak. Kasih sarana olahraga. Dulu dibeliin meja tenis. Sebelum sholat ramai Pak, tapi begitu sholat sepi. Kirain sepinya sholat, tapi nggak tahunya sepinya pergi malah begitu. Akhirnya mejanya dirobohin aja lagi begitu ya. Jadi memang banyak upaya yang harus kita lakukan, tapi yang paling pokok ternyata remaja itu ingin didengar perasaannya, ingin didengar keluhannya, ingin didengar pikirannya. Baru dia mau. Yang kedua, beri tanggung jawab dia. Jangan apa-apa pegang yang sepuh-sepuh itu udah remaja udah mesti pergi. Udah serahin aja. Yang penting orang tua bimbing, kalau terjadi sesuatu sebelum terjadi malah kalau bisa panggil. Itu. Jadi yang ketiga harus keterlibatan, harus dilibatkan dalam berbagai hal yang baik. Karena mohon maaf Pak, kalau remaja nggak kita tarik, itu akan ditarik oleh orang lain. Itu yang paling mengerikan. Jadi keterlibatan itu menjadi penting. Keterlibatan menjadi penting. Kasih ruang, kasih gerak, kasih untuk bisa berpikir, kasih untuk berinovasi. Bukan hanya dikasih fasilitasi, tapi kasih ruang untuk dia bergerak. Begitu. Dan jangan salah, kita sering lupa tuh doain anak-anak kita itu. Kita sering lupa bahwa kita harus juga doalah anak-anak kita agar menjadi anak-anak. Salah satu doanya Nabi Ibrahim itu apa? Saya lihat-lihat tadi Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Gitu ya. Dan itulah ya kiat caranya ya. Tapi tentu ini mari masing-masing lingkungan punya cara dan lain sebagainya. Gayanya Pak Nur Yahya itu merangkul, gayanya Pak Panca itu merangkul. Kalau nggak dengerin keluhannya, dia nggak tahu baca, nggak tahu ini. Kasih kepercayaan itu menjadi penting. Kasih kepercayaan. Inovasinya hargai, ya begitu. Ya itu baru bisa untuk itu. Tahun baru Islam mengadakan pawai. Masjid kita kalau subuh gimana supaya masjid kita kalau subuh banyak ya banyak hal ya. Dakwah jangan pernah lelah, didakwai terus. Pak bosen nggak boleh. Orang dakwah itu nggak boleh bosen. Yang dengar boleh bosen, tapi yang dakwah nggak boleh bosen. Bapak, mohon maaf ya, kita bosen ngomong bosen baru berapa kali kita ngasih tahu. Sama udah bosen ngasih taunya. Bapak ngasih taunya berapa kali? 2-3 kali. 2-3 kali. Ratusan kali juga. Saya pernah punya pasien, Pak. Itu dia nangis sejadi-jadinya. Nangisnya karena apa? Ini menarik pengalaman kita ya. Kadang-kadang kita suka percuma kita ngasih tahu. Ustaz, saya hari ini setelah sakit, saya baru ingat runut nasihat ibu saya 10 tahun yang lalu. Saya hari ini merasakan cap tobat, dan saya hari ini menyatakan saya mau masuk Islam. Itu masuk Islam itu Pak, gara-gara dinasehatin sama ibunya. Karena rupanya mohon maaf ini di rumah itu gado-gado ibu tahu ya. Jadi ada bapaknya beda agama ini, jadi ibunya mau dinasehatin terus bosan itu anak. Ibunya nggak bosan-bosan tuh. Berubahnya kapan? 10 tahun setelah ibunya wafat. Itu ketika masuk rumah sakit bukan karena nasihatnya petugasnya, tapi karena ingat omongan ibu 10 tahun yang lalu. Baru dia sadar, pada akhirnya dia bersyahadah. Itu nggak ada yang sia-sia Pak. Bapak jangan merasa bosan kalau udah nasihatin. Ya percuma aja saya tidak. Oh tidak.
Jadi sedikit pun apapun yang Bapak Ibu lakukan nggak ada yang sia-sia. Karena apa? Bapak Ibu akan ditoreh di dalam sejarah perjalanan hidup. Walaupun mohon maaf, mungkin bayangkan Nabi Nuh itu kenapa disebut sebagai ulul azmi? Padahal pengikutnya banyak nggak? Nggak banyak. Kenapa Nabi Nuh disebut ulul azmi yang hebat itu? Karena kegigihannya berdakwah. Bayangkan ketika Nabi Nuh berdakwah itu Pak, telinganya ditutup. Itu yang dengerin ini mah nggak ada yang dengerin telinga ya. Nutup itu. Ini telinga nutupnya itu bukan hanya begini Pak. Nutupnya itu asabi'ahu pakai jari. Maksudnya biar nggak ada sedikit raihnya itu ditutupi wajahnya. Apa nggak kurang ajar itu? Makanya saking kurang ajarnya itu karena nggak mau dengerin dakwahnya Nabi Nuh, akhirnya apa itu hujan 40 hari 40 malam kan dalam sejarah. Banjirnya berapa lama? 6 bulan. Habis. Coba umat-umat yang kalau zaman Nabi dulu kan mohon maaf Pak, kalau ada yang ingkar dihabiskan oleh Allah. Tapi setelah umatnya Nabi Muhammad tidak, yang ingkar didiemin aja. Israel itu didiemin aja. Itu untuk apa? Agar yang lain ikut berpikir, akan ikut bantu, dapat ini dan lain sebagainya, mendapatkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu terus berdakwah, jangan bosan. Sampai kapan? Ila yaumil akhir. Masjid juga begitu. Saya sering ngomong sama ketua masjid, Pak Nur, Bapak jangan bosan. Aduh, yang dengerin bosan nggak apa-apa, yang diajak bosan nggak apa. Tapi kalau sudah yang dakwah yang bosan itu bahaya. Kiamat Pak, mohon maaf kiamat. Kalau yang dengerin, yang diajak bosan nggak masalah, sebel nggak masalah. Tapi yang penting yang ngajak jangan sampai bosan. Terus kita berdakwah. Ada 1-2 orang sampaikan saja. Gitu. Jadi inilah prinsip kita di dalam mengajak, terus saling menasihati, itulah menjadi hal yang sangat penting. Nah, memang ya kalau kayak masjid-masjid yang top itu kan banyak ya dikasih hadiah, tapi kita nggak perlu gitu-gitulah. Ya terus dikasih fasilitas hebat. Ya kalau kayak di Jogokarian itu kan subuh itu berapa Pak? 500-an lebih. Ya karena disiapin sarapan pagi. Ya kita juga begitu Pak Nur Yahya. Barang siapa nanti yang sholat subuh di saf pertama dapat 1 juta, saya kira berebut itu orang Nusa Indah itu. Saya yakin itu tunggang langgang, saya kira itu. Walaupun makanya Pak, memang penting ya, karena itu nggak bisa membuat orang istiqomah. Mohon maaf, duit nggak bisa membuat orang istiqomah. Karena mohon maaf nih Pak, sholat berjamaah di masjid tepat waktu atau di awal waktu gampang nggak Pak? Saya ulangi, sholat berjamaah di masjid di awal waktu gampang nggak? Gampang, gampang. Yang sulit apa? Istiqomah. Kalau sesekali mah gampang karena mau dapat hadiah tadi 1 juta ya. Saya kira sebelum jam 3 dia udah bangun untuk dapat di saf pertama itu. Tapi kalau Allah yang ngiming-ngiming, kalau apa? Mohon maaf. Ya kalau Rasulullah, kalau yang sholat sendiri 10, sholat berjamaah 27. Ada nggak yang tertarik? Ada, tapi sedikit. Sedikit. Tapi kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, ternyata Pak, ternyata kuncinya itu, kenapa sedikit? Kenapa Pak sedikit? Karena belum sekaratul maut, itu aja. Kalau udah sekaratul maut baru nyesel tuh. Ya Allah, itu kan seperti Sauban kan, ketika sekaratul maut, ya Allah, begitu indahnya balasan ketika hanya berjalan dari satu masjid, mengagumkan. Kenapa dia sampai ngeluhnya begini? Kenapa tidak lebih jauh? Padahal ke masjidnya Sauban itu berapa jam Pak dalam sejarah? Kalau yang Bapak pernah membaca, karena ketika Rasulullah berkunjung ke rumahnya itu berangkatnya kira-kira jam 6 atau jam 5 atau jam 6 lah. Nyampe di rumahnya dengan jalan kaki itu kira-kira sudah waktu yang paling tepat, yang paling baik untuk sholat duha. Jam berapa kira-kira? Jam 8, 9 ya, 3 jam. Sauban itu kalau ke masjid 3 jam. Bapak berapa jam Pak kalau ke masjid? 5. Kalau yang 2 jam ya Pak Bambang ya, kalau 2 jam berarti ke Jatinegara dulu dia. Gitu. Jadi enggak,
Kita ini menyesal. Kenapa tidak lebih jauh? Mari Pak, kita nggak perlu nunggu sekaratul maut, hari ini udah menyesal. Makanya kalau kita menyesal hari ini, kan apa? Menyesal hari ini yang memang ya ada perbaikannya. Ya, menyesal hari ini tentu mendapatkan peningkatan lagi. Ya memang masjid agar rame ya tentu ada sesuatu yang menarik. Orang datang itu kan karena ada tertarik. Tertarik bisa karena kajiannya, tertarik bisa karena kenyamanannya, gitu. Tertarik itu bisa karena dia mendapatkan sesuatu darinya. Makanya ciptakan itu semua sehingga nanti ya insya Allah sholat subuhnya di sini sholat subuhnya berapa safar, Nur? Ya lumayan lah ya. Al-Mujahidin juga ya lumayan juga gitu. Semua masjid insya Allah sudah lumayan. Cuman memang dua sholat, waktu sholat ini memang mohon maaf, ini ukuran keimanan seseorang. Jadi memang ya mohon maaf kalau orang-orang munafik sholat subuh berjamaah sama isya berjamaah itu memang sulit. Tapi kalau Bapak Ibu sudah biasa membiasakan sholat subuh dan berjamaah, insya Allah imannya udah baik. Ini ya, tahun baru, semangat baru. Bagaimana terus kita mengupgrade diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses, mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin. Mereka tidak tahu waktu sehingga waktunya belajar, waktunya ibadah mereka tinggalkan betul. Sama-sama kita dengar, kita sholat, mereka teriak-teriak main bola. Rasanya bukan waktunya lagi malam untuk bermain. Sehingga barangkali bisa disampaikan kepada pengurus RT kalau yang menyalakan mematikan lampu supaya ini jadi didikan buat adik-adik kita. Ini kasihan nanti begitu besar, nanti tidak terarah. Itu Pak Haji, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sebetulnya seperti yang Pak Niko bilang, rumah tinggal itu adalah madrasah pertama. Jadi ibu bapak yang mendidik anaknya jangan melempar tanggung jawab hanya ke sekolah. Justru sekolah hanya membantu melanjutkan pendidikan pertama yang dari rumah. Al-Um wal ab madrasatul ula, ibu dan bapak itu adalah pendidikan pertama. Salahnya lagi orang-orang tua sekarang itu kalau dinasihatin sama orang-orang tuanya lagi, zamannya berubah Bu, zamannya udah beda, jadi udah mental duluan. Hadis nabinya jelas, adibu auladakum ala salasi khisolin, didik anakmu dengan 3 perkara. Pertama, hubbi nabiyikum, didik anakmu dari semenjak kecil agar mencintai nabinya. Nabi itu lagi kecilnya nggak kecilan kayak gini, dikasih tahu lagi kecilnya Nabi itu santun, ngomongnya nunduk, dipelajari kepada anaknya. Wa hubbi ahli baiti, pendidikan kepada anak mencintai keluarga nabinya. Ali melahirkan Hasan dan Husain. Hasan Husain itu menjadi contoh ujian pada balitanya untuk kemudian menjadi berangkat memberikan baju kepada anak yang dalam kandungan ditelanjang dada, dan pada saat lebaran dibawa sampai diberinya makanan sebanyak itu. Hubbi ahli baiti. Dan orang-orang sekarang gak sabaran mendidik anak dengan cerita tentang Nabi Muhammad begini, Ali begini, Fatimah begini, Hasan Husain begini, gak sabaran. Yang ketiga, wahamalat Al-Quran, didik pagi sore anak untuk ngaji Al-Quran oleh orang tuanya. Ini juga langka barangnya, yang ada cukup meranggap jadi madrasah Al-Iman. Wahamalat Al-Quran itu dulu saya dididik sama kakek saya pagi, subuh, sama maghrib.
2 kali sehari. Sekarang udah jangan. Padahal itu adalah perintah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kembali, tugas RT iya, tugas masyarakat iya, tapi lebih diutamakan tugas kedua orang tuanya. Jangan keluar rumah saat terbenam matahari kecuali bersama dengan orang tuanya menuju masjid. Lah saya itu umur 6 tahun tuh dituntun sama bapakku ke musola itu. Umur 9 tahun langsung jadi muadzin. 9 tahun jadi muadzin, 11 tahun salah sedikit saja pesantrenin. Sangat keras orang tua zaman dulu. Orang tua sekarang enggak. Kadang-kala malah melindungi kesalahan anaknya ketika ditegur sama orang yang punya tanggung jawab moral. Orang tua itu didangkat sama orang tuanya anak yang nasihatin, betul nggak? Itu sekarang guru aja sekarang banyak didangkat sama orang tua. Enggak, sekarang nggak taunya Pak. Itu pengaruh modernisasi zaman yang salah kaprah. Moga-moga apa yang disampaikan Pak Nepo ini didengar oleh perangkat RT. Dan kita kalau ada Jarudin bin Aliman tinggal putusin aja. Kecuali kalau pas main bulu tangkis setelah sholat isya. Main bulu tangkis itu anak-anak setelah main isya jam 8 lewat. Lebih pas kalau dinyalakan. Itu saya setuju. Moga-moga manfaat apa yang disampaikan Pak Nepo. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah amin.